berbicara vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun kita sudah lewat dari 100%, bahkan tertinggi di Indonesia. Yang berikutnya yang keempat, kami penguatan dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di semua area publik. Ketika di masa libur Natal dan Tahun Baru spesifik fokus perhatian kami di 3 area tempat ibadah rekan-rekan kita Kristen di gereja tentunya, kemudian di area publik, mal, pusat perbelanjaan, yang ketiga concern kami di tempat-tempat objek wisata. Sejauh ini kami konsisten untuk penerapan dan kepatuhan pengunjung masyarakat dalam aplikasi Peduli Lindungi. Yang dua terakhir, 5 dan 6 adalah kesiapan baik di rumah sakit rujukan maupun di isolasi terpusat. Sampai sejauh ini kami memiliki 62 rumah sakit rujukan, 26 lab dengan kemampuan lebih dari 8.000 sampel per hari, kemudian 1.500 bed untuk isolasi terpusat, termasuk 60 hotel dengan kapasitas lebih dari 13.000 bed untuk hotel karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Made Rentin menambahkan, dengan ditunjuknya Bali sebagai tuan rumah dari sejumlah perhelatan akbar, pihaknya memberi keleluasaan bagi para penyelenggara sepanjang tetap menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Kami tetap konsisten memberikan keleluasaan dalam tanda kutip kepada siapapun, kepada publik, sepanjang tetap mentaati aturan yang dimiliki dan ditegaskan di dalam protap, di dalam SOP. Setiap orang yang akan masuk ke Bali, sekurang-kurangnya mengantongi hasil negatif PCR, kemudian sudah tervaksin lengkap, bisa 2 kali, ataukah suntikan hanya 1 kali, sudah divaksin tertentu, sudah dinyatakan lengkap. Kemudian selama beraktivitas dan masuk, in out, keluar di beberapa area publik yang ada di Bali, diwajibkan untuk men-scan QR Code aplikasi Peduli Lindungi. Jika itu semua sudah dipatuhi oleh siapapun dia, setiap orang, tentu tidak ada alasan bagi kami, pemerintah daerah Provinsi Bali melalui Satgas, untuk mengurangi, apalagi melarang kegiatan dan aktivitas baik wisatawan domestik, wisatawan mancanegara yang notabene kebijakan pemerintah pusat sudah sejak 14 Oktober 2021, Bali sudah dibuka. Kendati pun hasil evaluasi kami sampai sejauh ini belum ada penerbangan langsung menuju ke Bali. Hingga Sabtu 8 Januari 2022, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus COVID-19 varian Omikron telah mencapai 414 kasus, termasuk penambahan 75 kasus baru. Dari jumlah ini, 31 diantaranya merupakan kasus transmisi lokal, dan selebihnya merupakan kasus dari para pelaku perjalanan luar negeri. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI. Pendengar, Indonesia diprediksi akan mencapai lonjakan kasus COVID-19 hingga di atas 300.000 kasus per hari akibat penularan varian Omikron. Pemerintah pun mulai mengambil berbagai langkah antisipasi dari pusat hingga daerah. Berikut tanggapan masyarakat mengenai hal ini. Nama saya Andre dari Tebet. Menurut saya saat ini yang perlu dilakukan berbagai daerah adalah mengatur skenario langkah antisipasi atau pencegahan. Kemudian juga harus mengatur langkah-langkah penanganan jika varian Omikron ditemukan atau telah ada penularan agar tidak terjadi lonjakan kasus berlebihan. Nama saya Yusuf asal Ambon. Yang menurut saya seharusnya pelonggaran yang dilakukan oleh berbagai daerah itu harus tetap dalam pengawasan. Karena hingga saat ini tuh masih berada di dalam kondisi pandemi. Apalagi saat ini banyak daerah yang telah menerapkan pembelajaran tatap muka penuh. Jadi perlu terus diawasi. Saya Rizky dari Jakarta Selatan. Menurut saya, para pemerintah daerah atau daerah masing-masing harus kembali memperketat PPKM yang ada di daerah masing-masing agar varian Omikron ini dapat dicegah penyebarannya dan tidak menimbulkan lonjakan kasus yang signifikan akibat masuknya varian ini. Selain itu, pendengar, informasi dari yang tadi dihadirkan mengenai tanggapan masyarakat kami soroti pagi hari ini bagaimana upaya mewaspadai Omikron yang disusun dan disampaikan oleh redaktur senior Agus Rusmi Nuryadin. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Kasus COVID-19 varian Omikron setiap hari terus bertambah. Pemerintah mencatat penambahan kasus sebanyak 75 orang.
total kasus konfirmasi Omikron hingga Sabtu 8 Januari sebanyak 414 orang. Juru bicara Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi menyebut dari 414 orang, sebanyak 31 orang dengan kasus transmisi lokal. Sisanya merupakan pelaku perjalanan luar negeri berasal dari Arab Saudi dan Turki. Anehnya, kebanyakan kasus konfirmasi Omikron adalah mereka yang sudah lengkap vaksinasi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mewaspadai Omikron? Apa saja yang harus dilakukan? Sejak ditemukan pertama kali pada 24 November 2021 di Afrika Selatan, kini Omikron telah terdeteksi di lebih dari 110 negara dan diperkirakan terus meluas. Di tingkat nasional saja, pergerakan Omikron juga terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada 16 Desember 2021. Vaksinasi dapat mengurangi tingkat keparahan akibat COVID-19. Kendati demikian, upaya vaksinasi saja tidak cukup tanpa disiplin menerapkan protokol kesehatan ketat. Hal ini penting untuk menjamin seseorang aman dari tertular maupun menularkan COVID-19 atau varian lainnya kepada orang lain. Oleh karenanya, kita tentu perlu waspada atas merebaknya varian Omikron ini. Selain protokol kesehatan ketat, langkah yang tentu kita harus lakukan jika hanya ingin berlibur tidak perlu ke luar negeri. Berbagai tempat wisata domestik pun tidak kalah menariknya, bahkan bisa jadi lebih bagus dan indah. Apalagi liburan di dalam negeri juga akan membantu pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Apresiasi juga perlu disampaikan kepada pemerintah yang telah mengambil langkah antisipasi seiring cepatnya penyebaran varian Omikron ini. Pemerintah telah menutup sementara waktu masuknya warga negara asing ke Indonesia, baik secara langsung maupun transit, dan atau sebelumnya pernah tinggal dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Ada 14 negara yang dilarang, di antaranya Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, dan Prancis. Kemudian Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, dan negara dengan jumlah kasus Omikron lebih dari 10.000 kasus, yakni Inggris dan Denmark. Demikian komentar. Selamat pagi. Demikian warta berita pagi ini dan kami harap Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi karena masih banyak informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda termasuk diantaranya mengenai bagaimana penanganan kasus Omikron yang kian hari kian melonjak di tanah air. Saya Rudi Zain. Saya Risti Rustarto. Selamat pagi.